Selamat pagi saudara-saudara. Semoga kita makin berbahagia hari-hari ke depan. Keluarga kita makin bersukacita. Dan sukacita itu kita rasakan dari Tuhan dalam keluarga. Sukacita ini digambarkan seperti pesta yang diselenggarakan oleh Allah. Saudara, dalam pesta itu yang diutamakan adalah kebersamaan dengan Allah. Sukacita itu karena makan bersama dengan Allah. Tapi makanannya, kalau ini kan ilustrasi, gambaran saja. Makanan itu adalah firman Tuhan yang membuat orang bersukacita. Hari ini kita berkumpul di gereja, itu bayangan seperti kita dikumpulkan di surga. Nah, kita diundang, dipanggil, ayo semuanya makan bersama dengan Tuhan. Artinya hari ini Tuhan ada, makan bersama dengan kita. Bagi orang yang tidak mau makan bersama dengan Tuhan, tidak akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Nah, saudara, tentu sukacita ini harus kita kaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengukur sukacita dalam kehidupan sehari-hari? Kalau PBB tahun 2011 sudah membuat ukuran bagaimana sukacita diukur. Namanya indeks kebahagiaan. Ukuran dari kebahagiaan itu adalah kepuasan hidup, perasaan, makna hidup. Saudara, kalau kepuasan hidup itu sangat terkait dengan pendidikan, pekerjaan, fasilitas rumah. Dan pendidikan itu kalau orang makin berpendidikan, makin keterampilan, katanya dia akan lebih puas. Kata indeks ini. Dalam pekerjaan, makin bekerja, makin bagus, makin apa, nilai tambah kepuasannya makin tambah lagi. Kemudian keharmonisan keluarga, waktu luang bersama-sama keluarga dan juga pribadi, hubungan sosial, bagaimana relasi kebaikan dengan orang lain dalam keluarga dan dengan di luar keluarga, tujuan hidup orang. Kalau nggak punya tujuan hidup, lebih tidak puas hidupnya karena bengong aja dia. Biasanya kalau orang punya tujuan hidup, dia punya lebih semangat, lebih puas apa yang mau dikejar. Nah, itulah dan pengembangan diri. Kalau perasaan itu terkait perasaan senang. Senang dia bersama suami, istri, senang dengan anak, senang dengan temannya, senang dengan pekerjaannya. Perasaan senang. Tapi harus keluar juga, dibuang tuh perasaan khawatir. Nanti kita bahas di Filipi itu ada perasaan khawatir. Membuang perasaan khawatir, menjauhkan kekhawatiran dan tekanan. Kemudian baru kemandirian, yaitu makna hidup. Makin mandiri orang, makin menguasai lingkungan, penerimaan diri, menerima apa adanya dalam dirinya, nggak membenci dirinya yang kelihatan kulitnya hitam terus sama hatinya nggak puas, nggak bergembira. Apa aja yang ada dalam dirinya dia menerima. Nah, saudara, itulah ukuran daripada kebahagiaan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di dunia ini dan bisa kita ukur. Nah, saudara, tapi bagaimana firman Tuhan? Tentu kita kaitkan dengan firman Tuhan. Apa itu indeks kebahagiaan tersebut? Nah, di sini kita melihat bahwa kebersamaan, berarti keharmonisan keluarga, sukacita dalam keluarga ini itu tidak semata-mata dari pekerjaan, dari kemandirian, tapi bagaimana orang itu merasakan kebahagiaan ketika mereka makan bersama. Bukan makan di kamar sendiri, makan bersama dengan Tuhan. Makanya ada keluarga selalu membiasakan makan bersama. Bukan dengan papa, dengan mamanya, tapi makan bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir. Membagikan berkat, jadi makanan bersama itu dibagikan berkat. Dan itulah yang kita harapkan, bagaimana
Orang itu diundang makan bersama. Ayo anak-anak, suami istri, ayo makan bersama dengan Tuhan. Itu yang dikatakan persekutuan suami istri dalam kasih. Makan bersama dalam persekutuan. Jangan makan sendiri-sendiri aja. Anak sendiri, ayah sendiri, mama sendiri. Inilah yang Tuhan inginkan. Ayo semuanya diundang dalam perjamuan nikah. Ada sapinya, ada lembunya, ada ini ternaknya semua. Tuhan sediakan. Itu gambaran bukan makan banyak ya. Tuhan tidak ngajarin, ayo kuliner makan sapi. Enggak. Bukan kuliner yang Tuhan tekankan di sini. Sapi itu makanan yang enak, yaitu Injil Tuhan. Bisa enggak Injil itu jadi makanan yang enak seperti sapi yang dicari orang kuliner kemana-mana? Oh vlog YouTube makanan, kejar sana. Bisa nggak kita mengejar firman Tuhan seperti ngejar makanan bakso, makanan kue tiaw apa aja? Bisa nggak kita seperti itu? Makanan sate apa pokoknya. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan sudah siapkan kok makanan. Ayo kita makan bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri makannya. Ya kan? Kuliner aja rame-rame enak ya. Ayo makan sini, ayo rame-rame. Saudara, kebersamaan, apalagi sama dengan Tuhan. Makanya setiap hari Minggu ada aja keluarga, ayo nak kita makan bersama. Tapi makan yang daging atau apa semuanya. Tapi ini, nak yuk makan bersama. Makanannya apa Pak? Firman Tuhan. Makan firman Tuhan, Bapak aja dah. Bagaimana? Dari sejak kecil anak-anak diundang makan bersama tentang keselamatan, tentang firman, tentang kehendak Tuhan agar keharmonisan keluarga, salah satu indeks kebahagiaan. Keharmonisan keluarga. Cinta kasih suami istri, kesetiaan, perjamuan nikah. Yang diutamakan di situ adalah nikah itu yang diutamakan bukan pestanya, tapi ikatan janji nikahnya, kesetiaan. Itu yang membuat orang berbahagia. Itu yang membuat suami bahagia. Makanya firman Tuhan sangat terkait satu dengan yang lain. Ada dikatakan jangan berzina. Itu artinya ikatan nikahmu itu dijaga, kudus. Jangan mikir kemana-mana, jangan ngelirik-ngelirik sedikit ya apa boleh buat ya, jangan dilanjutkan untuk berzina. Nah itu yang sangat ditekankan. Ini pesta pernikahan, bukan pesta ulang tahun. Dalam pernikahan itu adalah ikatan. Digambarkan Yesus sebagai pengantin pria, gereja adalah pengantin perempuan. Makanya ikatannya itu dibaca perjanjian nikah. Baik sehat maupun sakit, baik kaya maupun miskin, aku tetap mengasihi suami, mengasihi istri. Begitu kan janji nikahnya, atau ada janji nikah yang lain nggak? Benar nggak? Sama kan kita pemahamannya? Itulah janji kita kepada Tuhan. Baik kaya aku Tuhan, baik aku miskin Tuhan, aku akan mencintai Engkau. Aku akan memuji Engkau. Baik sedang sedih, berduka, sakit, atau dalam keadaan sehat, keadaan keluarga pun lengkap, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada kasih yang lain. Tidak ada Tuhan, hanya Engkau. Itu yang disebut dengan janji nikah suami istri. Perjamuan nikah dengan anak Allah itu juga dituntut dalam hidup kita. Itulah sebenarnya bukan salah satu, itu yang paling inti, indeks kebahagiaan. Memang pekerjaan, keterampilan,
kemandirian. Tapi intinya di sini, setelah janji nikah, baru diajarkan berikutnya dalam hukum Taurat kelima, hormatilah orang tua. Itu relasi ayah dan anak. Cinta, mengasihi, keharmonisan keluarga. Itulah yang membuat orang puas, orang berbahagia. Dan itu harus ditanamkan, diajarkan, menghormati orang tua dengan tidak menghina anak. Jangan bikin marah anaknya, jangan bikin kecewa, jangan bikin patah hati anaknya. Supaya anak itu taat mendengar kehendak Tuhan. Supaya mau makan bersama dengan firman Tuhan. Ajarkan setiap hari, berulang-ulang. Kalau dalam kitab Ulangan 6, tempel di pintu. Tulis, kasihilah Tuhan, menghormati orang tua. Biar begitu dia lewat, menghormati orang tua. Artinya diulang-ulang, pagi, siang, dan malam. Lagi jalan, lagi sebelum tidur, diulang-ulang firman Tuhan. Yang 10 firman itu aja diulang-ulang, puji Tuhan. Bisa. Nah, itulah yang membuat nilai-nilai kebahagiaan, indeks kebahagiaan bertumbuh. Saudara, kalau dalam Matius ini yang ditekankan adalah bagaimana orang diundang, dipanggil, ayo semuanya. Anak sekolah minggu, ayo. Anak remaja, ayo, pemuda semuanya. Tapi banyak yang menolak. Tidak masuk akal, nggak rasional firman Tuhan. Mendingan saya belajar filsafat aja, ilmu pengetahuan itu lebih rasional. Kalau belajar itu Tuhan, tidak masuk akal. Mendingan saya ateis saja. Saudara, itulah orang yang menolak undangan dari Tuhan. Makin banyak gereja kosong di daerah mana itu saya nggak tahu. Gerejanya kosong, dijadikan museum, mungkin karena pindah tempat. Tapi ternyata mereka menolak undangan dari Tuhan karena firman Tuhan itu tidak membuat dia bahagia. Bahagia dia adalah kepuasan daging, kepuasan berpikir, hanya kemandirian, pengembangan diri. Jadi ukuran-ukuran yang tadi itu mereka penuhi. Pengembangan diri, penguasaan lingkungan, apa semuanya menguasai. Tapi yang ini masalah mental dan fisik. Mental ini mereka cari sendiri dengan psikologi. Mereka tidak melihat peranan Tuhan di dalam membangun mental karakter dari manusia. Nah, inilah undangan itu yang Tuhan berikan. Ayo, aku menyediakan sukacita. Mari. Tapi ada yang diundang tapi membunuh. Nah, saudara, inilah sikap yang mengurangi kebahagiaan. Membunuh, melakukan kekerasan verbal, hakimi, menghina. Itulah pemimpin Yahudi. Kalau dalam keluarga, sikap pemimpin Yahudi adalah ketika suami istri saling melakukan penghinaan, menghakimi. Kamu yang salah. Kamu memang kata-kata kotor, kata-kata merendahkan. Nah, pada firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menghormati firman, ketika engkau takut kepada Tuhan, maka engkau menyesali kata-kata penghakiman, kata-kata kotormu, minta Tuhan mengampuni, membersihkan. Jadi ketika dosa kita dibersihkan, itulah orang yang berpakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah ketika kita menyesali dosa. Aku salah Tuhan. Aku melakukan kekerasan. Aku tidak mau bersekutu. Akui di hadapan Tuhan. Maka itulah syarat masuk dalam pesta. Harus menyesali dosa. Makanya pada hari ini pesta itu adalah saat firman Tuhan dibaca. Pakaian pesta ketika kita menyesali dosa kita. Kita mengakui Tuhan, aku salah nih, aku nih Tuhan. Aku kurang mau bersekutu, aku kurang mau begini, aku mau ampuni aku Tuhan. Baru bisa terima
firman. Baru bisa makan dengan kenyang. Baru bisa kita dipuaskan. Mau sehebat apapun khotbah dari luar negeri, kalau nggak ada penyesalan dosa, palingan ceritanya wah hebat, tapi dirinya nggak ada diubahkan, nggak ada diperbaharui, tetap aja pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, gaya hidupnya sendiri. Maka orang ini sama aja tidak makan bersama dengan Tuhan. Kamu nggak perlu di sini karena kamu nggak menyesali dosa, tidak mengakui dosamu, tidak diperbaharui. Kamu tidak pakai pakaian pesta. Nah, saudara, itulah yang paling inti dari Matius. Jadi kita senantiasa bersukacita karena diampuni dan kita mau mengampuni orang lain. Tuhan ampuni, tapi orang lain aku nggak mau ampuni. Nah, itu sama aja tidak menyesali dosa, sama aja tidak menerima pengampunan dari Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita mau duduk bersama, karena undangan itu adalah anugerah dari Tuhan. Cuma ayo, nggak pakai bayar masuk ke gereja. Kalau persembahan bulan itu bukan bayar loh ya. Itu mah bukan undangan. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak dapat anugerah, bukan. Ya, persembahan bulanan, persembahan itu adalah rasa syukur kita karena makan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita dalam Filipi, kita baca Filipi pasal 4, maka yang dikatakan bersukacita itu adalah ketika orang merasa rindu, merasa senang dengan orang lain, seperti Paulus. Dia rindu dengan anggota jemaat, dia senang. Kalau suami nggak rindu sama istrinya, nggak senang, nggak cinta sama istrinya, mau sebulan istrinya di luar, dia tenang-tenang aja, nggak telepon. Tapi kalau suami yang merindukan istrinya, pasti dia kapan pulangnya mah, gitu kan? Itu ada kerinduan. Demikian juga istri kita suaminya nggak pulang-pulang, Pak kapan pulang? Ayo. Ketika sampai di rumah, happy, gembira. Itulah sukacita, indeks kebahagiaan. Keharmonisan keluarga, perasaan senang dalam keluarga, itu indeks kebahagiaan. Cek diri sendiri, rindu nggak kita suaminya pulang, anaknya pulang, istrinya pulang, atau kebetulan suami saya di luar kota bertahun-tahun. Puji Tuhan, itu indeks kebahagiaannya sudah ngaco. Saudara, Paulus mengatakan, aku rindu, aku mengasihi engkau, aku bersukacita karena engkau. Bersukacita karena suami, bersukacita karena istri, bersukacita karena anak, bersukacita karena papa. Jangan sampai ada anak, kok papa pulang sih? Artinya dia gak senang kalau bapaknya di rumah. Itu namanya indeks bagian keluarga ini sudah merosot, tanda-tanda merosot, berkurang. Papa kok gak pulang-pulang ini gimana? Panggil itu rumah. Itu namanya merindukan. Nah, itu satu indeks sukacita. Jadi kalau di keluarganya sudah tidak merindukan, indeks kebahagiaannya makin menurun. Ukur sendiri, ya. Anak ukur sendiri, papa ukur sendiri, mama ukur sendiri. Apakah indeks kebahagiaan kita makin menurun? Nah, itulah cara pandang Paulus. Bukan keluarga kandungnya aja dia sendiri. Dan orang yang saling mengasihi, akhirnya dia sehati sepikiran. Tujuan keluarga itu dibahas bersama. Kalau keluarga nggak punya tujuan, nggak ada persekutuan suami istri, nggak ada persekutuan keluarga, tidak bisa memahami apa tujuan keluarga, apa yang mau dicapai keluarga. Kalau nggak ada, maka keluarganya lutang lantung bengong, nggak tahu. Tujuan yang tidak jelas, indeks keluarga makin memburuk. Sehati sepikir, satu tujuan untuk memberitakan firman, untuk menceritakan firman kepada anak-anak. Semangat itulah yang membuat kita berbahagia. Itulah indeks kebahagiaan dalam keluarga kita.
Kalau ada cekcok gak sehati sepikiran, panggil orang lain. Sun Sugas, tolong supaya mereka sehati sepikiran. Harus ada orang lain, harus ada pengembalaan supaya sehati, jangan diam. Ditanya ada masalah dalam keluarga? Enggak. Tapi kalau cekcok. Ada masalah dalam keluarga? Enggak. Memang takut kalau diomongin masalah keluarga bocor kemana-mana. Karena memang ember itu orang yang suka nanya. Tapi kalau orang yang dipercaya, dan tujuan supaya seperti Sun Sutos menolong orang yang tidak sehati sepikiran dalam keluarga. Didoakan, tolong Sun Sutos agar bekerja sama, sehati sepikiran untuk memberitakan firman Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan. Kalau ada kekhawatiran dalam keluarga, kalau ada kecemasan, mari nyatakan dalam doamu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ucapan syukurnya artinya adalah hargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada. Apa bentuk badan, apa pekerjaan, hargai, bersyukur, hitung berkat Tuhan. Maka disitulah engkau akan bersukacita. Bersukacita. Waktu engkau sakit, waktu engkau lemah, engkau bersukacita. Karena Tuhan sudah memberikan suami, memberikan istri, memberikan ini. Jangan hitung hanya pas sakitnya saja. Coba dari umur 1 sampai 70. Kemudian 75 kita sakit. Kita banyak sehat. Hitung. Ucap syukur. Maka engkau akan berbahagia. Jangan pas sakitnya saja, jangan pas menderita, jangan pas berdukanya saja engkau lihat kemudian engkau marah sama Tuhan. Hitung sebelumnya berkat-berkat Tuhan, hitung perbuatan ajaib Tuhan. Maka di tengah kehidupan kita akan memuji Tuhan, kita akan berbahagia bersama Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi tadi. Serahkanlah khawatirmu dalam keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang tidak bisa kita pikirkan. Oh ada. Perasaanku tenang. Perasaanku damai. Semakin banyak perasaan damai, semakin banyak perasaan tenang, itu indeks kebahagiaan kita bertambah. Kalau kekhawatiran itu kepelihara terus, kita ingat kedukaan, ingat sakit, ingat dendam, ingat ini, indeks kebahagiaan kita makin menurun. Dan dari Yesaya dikatakan, Tuhanlah yang mengangkat kain perkabungan, kesedihan kita, kedukaan kita. Kuasa Tuhan luar biasa. Dia bisa menghancurkan macam-macam orang, kota-kota yang menjadi permusuhan. Tuhan bisa mengangkat kain perkabungan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan konflikmu, serahkan pergumulanmu. Biar Tuhan yang mengangkat kain perkabungan, membuat engkau bersukacita. Itu yang kita baca dalam Yesaya pasal 25. Tuhan menghapus air mata, Tuhan menghapus aib dosa umatnya yang ditebus. Itu juga tadi dinyanyikannya. Kita mengingatkan bagaimana kita ditebus, kasih Tuhan menebus kita. Sehingga kita bersorak-sorak bersukacita atas pertolongan, atas keselamatan. Dan kita bersukacita karena menanti-nantikan Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat. Kita benar-benar berbuat baik. Kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Makan bersama itu juga di dalam Yesaya. Dan Tuhan itu, kalau ada bencana, ada masalah, Tuhan tempat pengungsian. Kalau banjir, kita ada tempat pengungsian, kita agak tenang sedikit. Kita agak lega. Itulah kebahagiaan. Walaupun ada masalah, walaupun ada kemiskinan, walaupun ada tekanan, Tuhan tempat pengungsian bagi orang yang miskin, orang yang tersesat. Dan terakhir melalui Mazmur, Tuhan membawa kebahagiaan. Kalau kita mengimani Tuhan adalah gembala kita yang baik, percaya waktu sedih, waktu gembira, waktu miskin, waktu kaya, Tuhan Engkau adalah gembala yang baik. Aku percaya Tuhan akan menuntun aku, membawa aku mendapat makanan, rumput yang hijau, air yang tenang. Aku percaya. Kalau aku usaha sendiri, tidak bakalan menemukan kebahagiaan. Aku tidak bakal menemukan kedamaian. Tapi Engkau adalah gembalaku yang baik, memelihara aku, menuntun aku. Aku percaya. Aku mendapat air yang tenang,
padang rumput yang hijau. Aku tidak takut menghadapi tantangan bahaya, bahkan kematian pun aku tidak takut. Karena Engkau menuntun aku, Engkau gembalaku yang baik. Orang yang seperti ini, mentalnya, spiritualitasnya penuh dengan kebahagiaan, maka indeks kebahagiaannya akan bertambah. Mari kita diundang sebagai keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam 1 menit sejenak.